Halo, Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya semuanya hari ini? Hari ini kita akan membahas satu konsep brand yang unik, yaitu tentang brand arsitektur. Nah, apa sih sebenarnya brand arsitektur? Perannya seperti apa dan seberapa penting brand arsitektur ini kita pahami untuk strategi branding sebuah perusahaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas di slide berikutnya. Berkaitan dengan brand arsitektur ya sebenarnya kita harus pahami dulu bahwa membangun dan membesarkan sebuah merek itu bukan merupakan tujuan akhir sebenarnya dari manajemen merek itu sendiri pada sebuah perusahaan ya, kelanggengan ya, atau yang disebut dengan brand longevity atau eksistensi brand itu sendiri merupakan hal yang bisa dibilang sama pentingnya dengan membesarkan merek tersebut gitu ya. Jadi salah satu ukuran brand longevity atau kelanggengan sebuah merek adalah usia merek tersebut di pasaran. Seberapa lama orang itu aware terhadap eksistensi dari brand tersebut. Merek yang eksis ya juga berperan penting untuk survivalnya perusahaan pada masa krisis ya, yaitu merek yang langgeng masih dapat memberikan keuntungan ketika perusahaan tidak bisa lagi bertahan gitu. Itu yang disebut dengan brand longevity atau kelanggengan merek. Jadi bisa dibilang eksistensi sebuah merek itu sangat relevan dengan survive atau tidaknya sebuah perusahaan. Kelanggengan perusahaan dan produk itu berpengaruh juga pada kelanggengan merek. Tapi hal yang harus dipahami juga bahwa yang namanya brand eksis atau tidaknya itu tidak selalu berpengaruh pada eksis atau tidaknya perusahaan dan produk. Karena apa? Karena merek yang mampu bertahan di pasaran meskipun produknya mengalami perubahan ya, atau meskipun perusahaannya itu sudah mati ataupun berpindah tangan gitu. Jadi walaupun perusahaannya sudah nggak ada, walaupun produknya itu pun juga sudah punah, itu yang namanya brand itu kalau dia sudah mendapatkan positioning yang kuat di benak masyarakat, di benak konsumen, itu selalu akan mengikuti seperti itu. Contohnya apa ya? Brand longevity, kelanggengan merek itu ada beberapa produk ya teman-teman bisa lihat di slide. Ada merek Aqua ya, walaupun sekarang tetap hidup dan menjadi top brand setelah diakuisisi oleh Danone Group, meskipun perusahaan asalnya PT Aqua Golden Mississippi telah mati. Jadi siapa nih yang baru tahu bahwa sebenarnya Aqua yang tadinya punya milik perusahaan lokal ya Indonesia, Aqua Golden Mississippi, sekarang sudah diakuisisi oleh Danone Group dan ini adalah kalau tidak salah adalah perusahaan Swedia. Jadi walaupun sudah diakuisisi perusahaannya, tetapi perusahaan yang baru yang sudah mengakuisisi Aqua ini tetap mempertahankan brand Aqua itu sendiri karena menurut mereka brand Aqua itu sudah mendapatkan positioning yang kuat di benak konsumen. Kemudian ada merek Sampurna ya, yang kalian pasti sudah seliwar-seliwar dengar ya, brand ini sangat terkenal. Ya, walaupun sekarang tetap hidup menjadi top brand meskipun telah berpindah tangan ke perusahaan Philip Morris ya. Perusahaan Philip Morris ini adalah perusahaan Amerika. Nah, kemudian ada merek Pepsodent juga tetap menjadi top brand setelah produknya berkembang atau mengalami brand extension ke produk lain, mulai dari sikat gigi, mouthwash, dan yang lain-lain ya. Jadi walaupun brand itu Pepsodent itu kita kenal dari sebagai pasta gigi, tetapi sebenarnya Pepsodent ini sudah mengalami yang namanya brand extension. Jadi ada turunan produknya yang memang payung utamanya itu dari brand utamanya yaitu adalah Pepsodent. Merek Levi's ya tetap mendunia seperti produknya sekarang, brandnya sekarang, walaupun juga sudah mengalami brand extension ke produk lain ya seperti t-shirt, kacamata, dan yang lain-lain.
Menurut Ciptono, di bukunya tahun 2014, ya, studi tentang long term survival atau brain longevity itu sebenarnya belum banyak diteliti atau belum banyak dibahas ya teman-teman. Nah, ini hal yang menarik nih buat teman-teman untuk bisa dijadikan materi skripsi. Ya, padahal brain longevity itu punya tantangan tersendiri dan sangat keren sebenarnya kalau untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini terkait dengan bagaimana perusahaan mengupayakan agar brandnya itu tetap eksis ya, long term survival. Nah, Ciptono sendiri mengelompokkan 4 kategori dominan yang dapat diprediksi ya, yang dapat memprediksi apakah sebuah merek itu langgeng atau tidak, survive atau tidak. Yang pertama ada brand origin atau ownership, yaitu terkait dengan status merek, apakah sebagai merek lokal ataukah sebagai merek asing. Karena seperti yang kita tahu, yang namanya konsumen itu preferensinya beda-beda ya teman-teman. Jadi ada konsumen yang memang preferensinya ke merek lokal atau ada konsumen yang memang preferensinya ke merek-merek asing. Dan itu kita tidak bisa kita paksakan, tinggal perusahaan itu strategi marketnya ke arah mana. Nah, merek lokal akan lebih langgeng karena menurut Ciptono dianggap lebih dekat dengan budaya dan karakter masyarakat lokal. Nah, dapat juga sebaliknya, merek asing dapat menjadi aset dalam berbagai situasi. Pada negara berkembang, yang sering terkait dengan globalisasi, masyarakat lokal cenderung lebih menyukai produk dan merek-merek import yang secara kualitas, secara after service quality mungkin lebih menjanjikan untuk beberapa konsumen tertentu. Walaupun merek asing itu bisa menjadi primadona di negeri kita sendiri, tetapi ada beberapa tantangan ya teman-teman. Jadi kaitannya dengan mereka terbatas dengan kebijakan ekspor import yang dimiliki oleh pemerintah, kemudian tingkat pajak, subsidi, kemudian proteksi dari negara lokal tempat merek tersebut dipasarkan, dan hal-hal ini mempengaruhi kelanggengan brand asing di luar negara asalnya gitu. Jadi memang banyak sekali ya beberapa produk dari brand-brand asing yang memang tidak langgeng ya. Sekarang Nike sudah mulai ya, banyak sekali perusahaan perusahaan Nike yang sudah tutup pabriknya, sudah tidak berada di negara-negara tertentu. Kemudian mulai Zara ya sudah mulai brandnya dan produknya itu sudah mulai tidak eksis ya. Nah, selain itu juga ada merek asing juga menjumpai perlakuan yang tidak menguntungkan dari masyarakat lokal yang disebabkan adanya faktor etnosentris ya. Jadi etnosentris itu konsumen itu sangat idealis dengan produk lokal ya. Jadi mereka itu sangat mengagung-agungkan bahwa produk lokal itu lebih baik gitu misalnya. Local pride-nya tinggi sekali. Contohnya McD, KFC ya yang didemo ketika masyarakat menentang tindakan politisi Amerika Serikat. Dan sekarang apalagi sedang lagi marak-maraknya boykot produk Israel karena terlibat dengan tuduhan genosida gitu ya. Kemudian tipe yang kedua yaitu brand arsitektur sendiri yang nanti akan kita bahas secara jelas, yaitu keterkaitan nama merek dengan perusahaan produsennya. Jadi ada beberapa strategi dari arsitektur merek ini. Yang pertama adalah corporate dominant branding strategy, yaitu semua produk yang ditawarkan itu menggunakan nama perusahaan sebagai nama mereknya, misalnya Google, Sony, LG, Samsung, Nyonya Menir, dan yang lain-lain. Kemudian ada produk dominant branding strategy, yaitu produk yang ditawarkan diberi nama merek sendiri-sendiri. Jadi seperti Unilever contohnya punya beberapa produk misalnya Blue Band, Pepsodent, Dove Clear, dan yang lain-lain. Kemudian yang berikutnya ada mixed branding strategy, yaitu kombinasi antara corporate dominant dan produk dominant. Jadi misalnya contoh Aqua, Danone.
kemudian Nestle, Milo, dan yang lain-lain. Ayam Hisana, kan bisa juga seperti itu. Nah, ketiga strategi merek di atas punya resiko brand ke longevity-nya sendiri-sendiri ya, beda-beda. Setiap strategi itu punya tantangannya sendiri-sendiri. Mono brand akan lebih berpeluang rentan untuk dijual, dieliminasi, dimodifikasi dibandingkan corporate brand ya. Corporate brand berpeluang lebih langgeng karena apa? Karena masyarakat terpaku atau masih berpegang teguh atau punya ekspektasi dengan nama besar perusahaan yang menaunginya, yang menjadi payungnya. Jadi reputasi perusahaan itu tetap masih menjadi hal yang utama untuk pilihan konsumen mengkonsumsi atau memilih sebuah brand beserta produk-produk yang ada di bawahnya. Kemudian yang ketiga, tipikal menurut Ciptono itu ada brand scope and size. Jadi merujuk ke ruang lingkup atau banyaknya kategori produk yang diusung oleh sebuah merek. Ya, merek yang punya banyak pengembangan produk atau brand extension ya, itu akan bertahan lebih lama dibandingkan merek yang tidak berkembang sifatnya atau bahkan produknya itu aja, tidak ada inovasi produk atau tidak ada inovasi merek. Nah, sebuah merek yang diproduksi oleh perusahaan yang mengeluarkan terlalu banyak kategori produk pun dapat berpeluang menjadi terlantar dan akan mempengaruhi potensi kelanggengannya. Karena apa? Karena biaya cukup besar untuk mempromosikan sebuah merek, karena yang tadi itu setiap produk itu membawa nama brandnya sendiri-sendiri dan setiap brand itu harus dipasarkan sendiri-sendiri. Jadi kalau perusahaan tidak cukup fokus membagi fokusnya terhadap brand-brand, terhadap produk-produk yang harus dia promosikan, harus dipromosikan brandnya, ya itu nanti lama-lama makin terlantar dan tidak akan eksis. Brand size itu sendiri teman-teman merujuk kepada besar kecilnya pangsa pasar yang dimasuki sebuah merek, yaitu contohnya pangsa pasar Picola lebih kecil dibandingin pangsa pasar Coca-Cola, pangsa pasar Adidas lebih besar dibandingkan pangsa pasar Bata, bahkan Bata sendiri pun sekarang sudah bangkrut ya, dinyatakan bangkrut dan perusahaannya tutup. Pangsa pasar Indomie lebih besar dibandingkan pangsa pasar Sarimi atau Supermi, atau sekarang ada Miricis dan yang lain. Merek dengan pangsa pasar besar akan lebih sifatnya lebih langgeng ya dalam persaingan. Jadi merek dengan pangsa pasar kecil akan lebih mudah tersingkir dalam persaingan. Tapi dalam kondisi tertentu mereka dengan pangsa pasar yang kecil dapat lebih langgeng misalnya karena memiliki punya loyalitas konsumen yang kuat. Jadi makanya saya pernah cerita ke kalian bahwa mempertahankan konsumen yang loyal itu sebenarnya lebih sulit ya teman-teman dibandingkan kita mendapatkan konsumen baru, karena konsumen yang loyal itu sudah punya ekspektasi yang besar sekali pada kita dan mengkonsumsi produk kita itu cukup lama dan tidak hanya sekali dua kali gitu. Jadi menyenangkan konsumen yang loyal itu adalah PR sebuah perusahaan dibandingkan harus mendapatkan konsumen yang baru, walaupun sebenarnya konsumen yang baru itu juga adalah satu strategi yang utama. Kemudian kita masuk pada hal yang menarik yaitu brand arsitektur ya, arsitektur merek ya lebih mudahnya. Jadi mengacu kepada sebuah susunan atau hierarki merek pada sebuah perusahaan, dan hal itu berarti merupakan sebuah penggabungan beberapa brand menjadi sebuah brand utama yang baru. Dan ini adalah kalau kalian bisa lihat di slide-nya itu ada beberapa contoh brand-brand yang memang sudah sangat settle dan sangat eksis ya teman-teman ya. Ada Unilever, ada Knorr, ada Cartier Dior, Dove dan yang lain-lain. Ini apa yang saya masukkan ke sini hanya sebagai contoh ya, tidak ada kaitannya dengan apakah keberpihakan saya terhadap Israel atau tidak. Itu harus di disclaimer dulu ya. Ini adalah tipe arsitektur merek. Yang pertama itu adalah arsitektur merek monolitik.
ya adalah pendekatan dalam pengelolaan merek di mana semua produk dan layanan perusahaan berada di bawah satu merek utama yang kuat. Ya, dalam arsitektur ini merek utama menjadi identitas yang dominan gitu. Jadi semua merek, produk atau layanan berbagi nama dan identitas merek yang sama. Jadi contohnya seperti yang kalian lihat di slide, itu ada GE ya, General Electric ya sebagai payung utamanya, brandnya. Kemudian ada di bawahnya ada GE Transportation, ada GE Healthcare, ada GE Appliances, dan GE yang lain. Jadi kalian bisa lihat nanti sambil cek di websitenya. Ya, fitur dan keuntungan produk tidak menjadi hal yang utama sebenarnya daripada janji dan promosi sebuah brand. Jadi yang mereka utamakan memang kepada loyalitas brand atau brand loyalty ya dibandingin untuk mendapatkan konsumen yang baru. Berikutnya ada brand arsitektur endorse. Jadi pendekatan di mana mereka merek utama atau perusahaan induk menonjolkan submerek atau produk individual atau produk brand extensionnya ya teman-teman dengan menggunakan nama atau identitasnya sendiri sebagai endorsement. Jadi dalam tipikal arsitektur ini submerek punya identitas sendiri tetapi juga mendapatkan dukungan dari merek utama yang menambahkan kredibilitas dan nilai. Jadi ada Nestle, ada Unilever, ada Indofood dan yang lain-lain. Jadi kan kalian bisa lihat contoh-contohnya, mencari contoh-contohnya yang lain. Kemudian ada brand arsitektur merek nih yang menggunakan pendekatan hybrid atau pluralistik ya, pendekatan di mana perusahaan menggabungkan elemen-elemen dari berbagai strategi arsitektur merek seperti monolitik dan endorse tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, untuk mengelola portofolio merek mereka ini dalam arsitektur ini perusahaan punya fleksibilitas untuk menyesuaikan strategi apa yang akan mereka gunakan berdasarkan kebutuhan dan memang karakteristik dari spesifik dari produk dan tipe konsumen yang memang berbeda-beda gitu ya. Ini ada beberapa contohnya. Saya ngambil contoh dari Walt Disney Company. Jadi dari Walt Disney ini dia punya beberapa brand lagi di bawahnya ada Disneyland, ada Touchstone Pictures, ada Miramax Films, ada ESPN dan yang lain-lain. Sekali lagi disclaimer dulu ya teman-teman, saya memasukkan brand ini itu bukan semata-mata untuk menegaskan bahwa saya pro Israel, enggak ya, ini hanya sebagai contoh aja. Jadi nanti tugasnya kalian mencari brand lokal mana yang menggunakan strategi yang mirip ya atau yang sama dengan yang dilakukan oleh Walt Disney Company. Nah, ini adalah kategori dari brand arsitektur atau arsitektur merek. Jadi digunakan jika terdapat produk dengan varian dan merek yang banyak sekali. Ada 6 kategori, ada product brand, range brand, line brand, umbrella brand, share brand, endorse brand, dan yang lain-lain. Apa sebenarnya kategori dari arsitektur merek ini? Yang pertama product brand, kita bahas satu-satu. Jadi product brand itu setiap produk itu punya brand name dan positioningnya sendiri-sendiri untuk membedakan bahwa produknya itu berbeda ya. Jadi sehingga positioningnya juga harus beda. Ya, contohnya adalah Unilever punya merek Sunsilk, Clear, Close Up yang memiliki nama produk yang beda dan positioningnya tiap merek itu juga beda. Ya, keuntungannya pemilik brand namanya tidak akan rusak jika salah satu produknya itu akan jelek atau tidak sesuai dengan harapan konsumen. Kerugiannya yang tadi saya sempat spill sedikit bahwa cost marketingnya itu besar karena setiap produk itu punya strategi marketingnya sendiri-sendiri. Kemudian ada range brand, yaitu satu brand name yang digunakan memang oleh banyak produk dengan kategori berbeda, tetapi mengacu pada satu positioning unik tertentu dan saling terkait. Misalnya Harley Davidson, ya, yang jual motor tapi ada juga jual kacamata, topi, helm dan yang lain-lain. Rompi, ya.
jam tangan ya. Keuntungannya fokus pada satu brand name menciptakan sinergi komunikasi ya sehingga mengurangi cost, kemudian pengelolaan strategi brandingnya juga lebih mudah. Nah, apa nih tantangan dan kerugiannya? Jadi kalau misalnya launching sebuah produk dengan menggunakan tipe range brand ini, semua parent brandnya itu akan ikut rusak apabila salah satu brand produknya itu ternyata cacat atau tidak sesuai dengan harapan konsumen, dan itu akan dibahas ya teman-teman, apalagi kalau misalnya sekarang netizen gampang sekali untuk komplain melalui sosial media dan hampir semua akhirnya jadi orang jadi tahu. Dan untuk memulihkan merek, memulihkan brand image itu sulit sekali apabila sudah tidak diterima oleh masyarakat. Kemudian ada line brand, yaitu satu nama yang digunakan oleh beberapa produk yang masih satu lini produk, biasanya meliputi produk pendukung dari produk utama. Contohnya Dove, ya punya positioning produk untuk menghaluskan badan, ya sifatnya satu kategori. Nah, Dove itu juga punya sampo, sabun, dan deodoran. Nah, ini yang namanya disebut dengan line brand. Umbrella brand itu adalah brand name pada parent brandnya, sama dengan produk brand, tapi biasanya pakai biasanya produk satu dengan yang lainnya hanya dibedakan dengan kode-kode tertentu. Contohnya produk LG dibedakan dengan LG K107, LG 320, ya misalnya produk mobil BMW dibedakan menjadi BMW 320i, BMW 328i, dan yang lain-lain. Ya, termasuk yang iPhone 14 Pro Max, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 15 Pro Max, dan yang lain-lain. Kemudian ada share brand, brand name-nya merupakan penggabungan antara parent brand dengan product brand. Contohnya Samsung, produknya Samsung Galaxy, Samsung Note, Samsung EC. Contoh lainnya adalah Hard Rock, ada Hard Rock Cafe, Hard Rock Hotel, Hard Rock Merchandise, dan yang lain-lain. Jadi nanti kalian bisa lihat sendiri. Endorse brand, yaitu parent brand, selalu disertakan dalam seluruh visual produk yang memperkuat produk brand itu sendiri. Jadi ada Ultra Jaya pada Ultra Milk misalnya, Apple pada iPhone-nya, ya, pada iPad-nya, pada iDrop-nya, dan yang lain. Nah, secara keseluruhan, brand longevity itu sangat tergantung pada evolusinya dan pada harapan dan tren konsumen serta perilaku konsumen ini seperti apa sekarang. Baik evolusi produk maupun dari sisi evolusi manajemennya. Sehingga bisa dikatakan bahwa brand longevity itu brand yang dapat berevolusi sesuai dengan evolusi masyarakat, perubahan, tren, ya mulai dari budaya, kebutuhan, dan perilaku masyarakat itu sendiri. Pertanyaannya, gimana teman-teman membuat sebuah merek menjadi langgeng? Apakah sesulit itu atau tidak? Jadi untuk menjawab pertanyaan ini nanti akan ada tugas kelompok yang harus kalian kerjakan dan akan dikumpulkan pada saat UAS nanti, ya. Dan itu adalah bagian dari ujian akhir semester. Untuk tugasnya nanti akan saya share di LMS Uniska Kediri. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.